pikirkan. Dia melihat di Mesir Sungai Nil menghidupi petani apa gitu. Terus dia melihat hujan, melihat di tubuhnya ada air, terus dia minum air. Terus dilihat di tumbuhan hidup karena air. Semua air. Sehingga dia menyimpulkan bahwa segala sesuatu tuh dasarnya, basicnya adalah air. Dengan dalih kearifan lokal, pamali dipertahankan. Pamali itu adalah, kalau bisa saya sebutkan ya, pamali itu hoax. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Ade Imam, selamat siang Bung. Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya guys, ini adalah video ketiga saya dialog dengan Bung Ade Imam tentang filsafat ya. Dan saya sudah makan supaya bisa berfilsafat. Bukan begitu Bung Ade Imam? Benar, Prius Manduker, ini filosofer. Ya, gimana kabarnya Bung? Alhamdulillah baik Bung Indra. Bung Indra gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Oke. Nanti mungkin untuk konten yang ketiga ini ada hal-hal yang dibahas, hal baru, juga ada kemungkinan mempertajam bahasan yang dua konten sebelumnya gitu. Kemungkinan nanti kita ngalir aja. Ini kan tanpa konsep, tanpa settingan, kita ngalir ngobrol biasa gitu. Oke, coba. Siap. Seperti itu ya, mungkin seperti kalau itu. Kemarin nanti tuh ada pernyataan Bung yang saya kira agak kontroversial ya, yang Iya. katanya pamali itu hoax. Ya. Kita berpindah dari pamali ke akali. Nah, saya ada pertanyaan berikutnya Bung. Katanya banyak orang mengatakan kalau kita belajar filsafat itu akan bisa-bisa kita menjadi ateis gitu. Itu benar apa enggak begitu seperti itu? Oke. Itu sebetulnya ada ya seperti yang konten sebelumnya saya jelaskan ya. Itu ada cacat nalar, sesat nalar, cacat logical fallacy. Jadi ada kesalahan berpikir di sebagian orang yang mengambil konklusi, mengambil kesimpulan sampai menyatakan sampai melahirkan sebuah pernyataan bahwa Tuhan itu tidak ada gitu kan. Jadi, kalau ateis kan menyatakan Tuhan tidak ada, sedangkan kalau teis menyatakan bahwa Tuhan itu ada. Nah, sebetulnya itu kedua-duanya kalau kita telaah lebih jauh, baik yang percaya akan Tuhan maupun yang tidak percaya akan Tuhan, itu sebetulnya sama-sama percaya. Bisa gitu gimana? Yang satu percaya akan adanya Tuhan, dan yang kedua, yang ateis, percaya bahwa tidak ada Tuhan. Artinya itu sama-sama percaya gitu. Sama-sama percaya. Oke. Terus tadi belajar filsafat, nanti ada kecenderungan orang berpahamkan ateis tidak mengakui ada Tuhan. Iya, ateis sendiri kan kalau secara etimologi berasal dari a, dan teis tidak, Tuhan tidak bertuhan gitu kan. Ini saya mau jelaskan, ini menarik. Itu ada penyangkalan dalam satu pernyataan, jadi semacam kontradiksi interminis. Tuhan tidak ada, Tuhan tidak ada. Sedangkan yang kalau tidak ada, itu jelas tidak ada. Artinya sebuah pernyataan yang mustahil. Sekarang gini, Tuhan tidak ada. Nah, suara apa itu? Nyanyi. Tuhan itu sebuah konsep kata Tuhan. Tidak ada.
itu sama saja dengan menyangkal penyataannya sendiri gitu. Sesuatu yang tidak ada itu pasti tidak ada. Kalau pernyataan Tuhan tidak ada, sedangkan Tuhannya sendiri ada. Sebagai paling tidak sebagai sebuah konsep ya dalam pikiran, sebuah kata Tuhan. Jadi itu sebuah pernyataan yang mustahil. Yang ada pasti ada, yang tidak ada itu pasti tidak ada. Gitu. Jadi tadi balik lagi ke pertanyaan Bu Indra, apakah belajar filsafat nanti membuat orang berkecenderungan mempunyai pemikiran ateis seperti itu? Dari pernyataannya sendiri itu sudah mustahil. Tuhan tidak ada. Tuhannya sendiri ada sebagai konsep, ya. Jadi yang ada pasti ada, yang tidak ada pasti tidak ada. Artinya walaupun dalam bentuk kata atau konsep itu tidak ada. Jadi itu ada kontradiksi interminis. Jadi kalau yang orang berpikiran menyangkal adanya Tuhan itu secara logika jelas-jelas ada sebuah kesalahan seperti itu. Jadi Tuhan tidak ada, Tuhannya sendiri ada sebagai konsep. Konsep. Gitu. Ya paling tidak kata ya ada kata Tuhan itu. Ada, iya. Nah seperti itu. Jadi kalau misalkan ada kecenderungan orang belajar filsafat nanti ateis, itu kemungkinan besar orang tersebut sampai pada konklusi atau kesimpulan yang salah secara logika seperti itu, Bung Indra. Iya. Memang kadang-kadang kalau bicara kita berpikir ya tentang ketuhanan gitu, berpikir. Pada satu titik tertentu, kadang-kadang kok bingung gitu. Wah, gimana sih? Pernah seperti itu saya. Iya. Ya, justru nanti kan harus dibenahi dulu cara berpikirnya. Nanti kan dalam ilmu logika ada tuh metode deduksi, induksi dari yang umum ke yang khusus. Kalau induksi dari yang khusus ke yang umum, jadi narik kesimpulan berdasarkan premis-premis yang ada gitu, seperti itu. Artinya balik lagi ke pertanyaan tadi, apakah filsafat menyebabkan orang menjadi ateis? Jawabannya mungkin seperti tadi, bisa jadi kalau orang belajar filsafat menjadi ateis, dia salah menarik kesimpulan. Jadi logikanya ada yang salah, logika berpikirnya. Kesimpulan logika, dia gitu. Berarti ya, kesimpulannya. Iya, kesimpulan dia. Salah menyimpulkan. Iya, seperti itu. Bung, saya pernah membaca sebuah buku, bukan membaca sih, cuma sekilas covernya aja saya baca, judulnya Madilog. Kata Madilog itu, kalau nggak salah Tan Malaka ya, karya Tan Malaka. Yeah. Di situ ada Madilog itu singkatan dari 3 kata, bahwa maknya materialisme, itu dialektika dan logika. Bisa dijelaskan Bung apa itu? Ya, dialektika aja coba. Dialektika itu apa ya? Itu yang paling sering kita dengar gitu. Ya benar Bung Indra. Ya Bung Indra pernah baca Madilog berarti ya, Tan Malaka. Nah itu baca judulnya. Oke, nah ini juga kalau kita nyari referensi apa literatur filsafat Indonesia asli, nah itu salah satunya mungkin kita bisa mengacu ke Madilognya Tan Malaka, karena itu sudah ya proses dialektika, dia sudah mensintesakan pemikiran-pemikiran Barat, Timur, sehingga menjadi sebuah pemikiran khas ala Indonesia gitu. Seperti itu. Materialisme sendiri itu sebuah aliran filsafat yang mengacu pada yang bisa diterima oleh akal adalah hanya materi. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua dialektika. Saya juga sering menulis hal ini dialektika. Jadi dialektika seperti ini, konsep dialektika. Ada namanya tesa,
nanti berbenturan dengan sintesa, tesa berbenturan dengan antitesa, nanti hasilnya sintesa, seperti itu. Kalau contoh kasusnya seperti ini. Misalkan ada misalkan contoh, nah kayak gini, seperti ini juga, seperti kita ngezoom gini. Ini proses dialektika, Bung Indra. Jadi Bung Indra bertanya itu sebuah tesa. Jawaban saya itu sebagai antitesa. Nanti dia secara kuantitas maupun kualitas nanti akan naik ke taraf yang lebih tinggi. Bung Indra bertanya, saya menjawab. Nah, dari perbenturan dua ini nanti ada sebuah kesimpulan. Nah, kesimpulan ini dibanding dengan pertanyaan Bung Indra dan jawaban saya itu secara kuantitas maupun kualitas nanti levelnya lebih tinggi gitu. Seperti itu. Nah, itu dialektika seperti itu. Jadi iya, tesa berbenturan dengan antitesa melahirkan sintesa gitu. Bung Indra bertanya, saya menjawab, dari perbenturan pertanyaan dan jawaban ini menghasilkan sebuah pernyataan baru. Nah, ini sintesa. Nah, nanti sintesa ini menjadi tesa lagi, dibenturkan lagi dengan antitesa baru, timbul lagi sintesa, seperti itu terus. Itu namanya dialektika. Seperti itu. Jadi dialektik terus jalan. Proses. Iya, berproses. Oke, ini lagi saya mau garis bawahi lagi. Bung Indra, jawaban yang cerdas muncul dari pertanyaan yang cerdas. Seperti itu. Karena Bung Indra bertanya dengan cerdas, maka menimbulkan jawaban yang cerdas juga gitu. Quote bagus nih. Saya baru dengar nih kalimat ini. Nah, pernah ada yang bilang gitu enggak ya? Kayaknya nggak ada deh. Ini quote nih. Harus saya bikin bukunya quote. Ipan Madi Imam nih. Kemudian begini, Bung. Kemarin saya buka YouTube ya, nonton YouTube. Di situ ada video Eyang Habibie. Habibie, beliau itu menentang pendapatnya Stephen Hawking. Hawking tuh yang mengatakan bahwa tidak ada tempat lagi untuk Tuhan. Jadi bahkan filsafat itu sudah mati. Sementara Eyang Habibie mengatakan dia lupa, katanya Hawking itu lupa bahwa dia tuh mulai berpikir itu dia sudah berfilsafat. Sementara kan Stephen Hawking itu ahli fisika ya, ahli fisika, guru besar di. Nah, menurut Bung sendiri gimana, Bung? Apanya nih? Tentang pernyataan Hawking itu. Ya itu tadi. Balik lagi ke awal. Artinya cara berpikir dia salah. Di pernyataan bahwa Tuhan tidak ada itu kan udah kontradiksi internis. Ada penyangkalan dalam satu pernyataan seperti itu. Bukan tidak ada tempat untuk Tuhan gitu. Iya, seperti itu. Itu cacat logika. Itu jelas cacat logika. Karena dia setiap ada pertanyaan dia mampu menjawab. Ada pertanyaan dia mampu menjawab. Jadi dia menganggap tidak ada tempat. Itu cacat logika. Berarti itu. Ya, artinya gini. Mungkin Bung Indra minta ada pertanyaan setuju atau tidak ya, itu kan sama aja menggiring. Saya nggak mungkin kegiring ke sana gitu. Artinya kita lebih memeriksa, memeriksa pernyataan itu aja gitu.
Seperti itu. Iya. Ya lanjut. Seperti itu. Iya. Kayak gini ya, supaya kita runut belajarnya, saya mau bahas dulu. Ada 2 filsuf lagi setelah konten kemarin kan Thales ya. Thales. Iya. Nah sekarang saya mau kita bahas. Ada 2 filsuf yaitu Herakleitos dan Parmenides. Ini dua-duanya hidup lahir pada tahun yang sama, yaitu 540 tahun sebelum Masehi. Sama keduanya. Cuman yang lebih awal terjun ke dunia filsafat Herakleitos. Ya. Herakleitos dia lahir di Yunani 540 tahun sebelum Masehi. Pernyataan Herakleitos yang paling terkenal adalah gini, dia pernah menyatakan bahwa semuanya mengalir, tidak ada satupun yang tetap. Kalau dalam bahasa Yunaninya pantarai kai uden menei, semuanya mengalir. Semuanya mengalir. Seperti itu Herakleitos. Jadi ini dulu, karena ini Herakleitos ya. Jadi dengan filsafatnya semua mengalir, pantarai. Terus saya mau perkenalkan lagi satu filsuf lagi, yaitu Parmenides. Nah, ini Parmenides ini lawannya Herakleitos dari segi pemikiran filsafat. Parmenides mengatakan bahwa semuanya stabil. Kalau Parmenides dia lahir di Itali, orang Itali. Kalau Herakleitos panggilannya. Nah, 2 pertentangan ini. Jadi yang satu mengatakan mengalir, semua mengalir, sedangkan Parmenides mengatakan bahwa semuanya tetap. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya